Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan oleh kemurahan dan anugerah Tuhan, di mana Tuhan boleh pertemukan kembali kita untuk boleh bersekutu, membawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bagaikan tanah kering merindukan air, demikian juga jiwa kita merindukan Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk membawa kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya. Kita satukan hati di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Terlebih untuk anugerah-Mu yang baru yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga saat ini kami boleh ada semua karena Engkau. Biar saat ini hati kami, jiwa kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melangkah, jiwaku melangkah kepadamu Tuhan. Betapa aku merindukan-Mu. Ini menjadi pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami rindukan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau.
yang kami rindu, sebab hanya Engkau yang kami perlu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang layak kami puji Tuhan. Kami mau siap bersorak meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Biarlah segala kehidupan kita untuk kita membesarkan nama Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Haleluya. Dan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira.
Siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Sungguh kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Dia yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Dia yang menjadi tempat perlindungan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Sungguh kuasa-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susah.
siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Allah menaungi kehidupan hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat menjadi saluran berkat. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara, haleluya. Kita bersyukur, kita bersuka cita masih dalam suasana Natal hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan saudara-saudara PGI mengambil sebuah tema yang luar biasa menurut saya. Di tengah situasi pandemi yang belum berakhir, bahkan memberikan dampak yang semakin meluas, gereja menjadi jawaban bagi dunia ini. Dan jadi tidak salah ketika PGI mengambil sebuah tema besar, kasih Kristus yang menggerakkan. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, saya percaya walaupun dalam berbagai modifikasi yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan di Indonesia, tetapi di dalam suasana Natal ini adalah kasih Kristus yang kiranya akan menggerakkan setiap saudara dan saya umat Tuhan. Kita memiliki cintanya Tuhan untuk bersama-sama kita menjadi saksi melalui sentuhan kasih yang saudara dan saya bisa kerjakan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hari ini tema besar yang secara khusus gereja kita buat adalah menjauh sahabat Kristus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita akan lebih dulu membaca Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14, dan ayat ini mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Haleluya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sulit ya digambarkan, sulit dibayangkan kalau kita ini hidup tanpa seorang sahabat. Dan saya jarang bertemu saudara-saudara dengan orang yang mengalami mental breakdown, orang-orang yang bisa saja kehilangan kepercayaan diri oleh karena mereka tidak memiliki kerabat. Mereka tidak mampu memiliki orang-orang dekat yang akan mensupport mereka pada saat mereka mengalami kejatuhan, pada saat mereka mengalami kesulitan. Karena memang pada dasarnya setiap saudara dan saya ini tidak mungkin hidup seorang diri. Saudara dan saya adalah makhluk sosial. Tuhan kita menciptakan kita menjadi orang-orang yang harus hidup dalam sebuah komunitas. Kita mesti berpasangan, kita mesti berdampingan. Dan dalam kejadian penciptaan manusia, saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan sebuah penegasan. Alkitab kita berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau seorang manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tidak pernah baik kalau saudara dan saya hanya hidup seorang diri. Tuhan tahu itu. Dan dengan kehadiran seorang sahabat yang baik, maka kita bisa terdorong, kita bisa termotivasi untuk terus maju. Saudara dan saya tidak akan merasa sendirian, kita akan merasa lebih aman karena kita tahu kita tidak seorang diri. Dan tentu saja Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kerohanian kita, tentu kita akan memiliki kekuatan untuk lebih bertumbuh karena ada orang-orang yang mendukung kita, ada sahabat-sahabat, orang-orang benar di sekitar kita. Saudara-saudara, seorang sahabat memang berbeda dengan teman. Teman yang hanya bisa datang dan pergi kapan saja mereka mau. Tapi seorang sahabat yang sejati, dia akan berusaha untuk hadir bersama dengan kita, mendengarkan kita, menghibur, menguatkan, memberikan bantuan di saat saudara dan saya membutuhkan. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sekarang coba bayangkan, seandainya bukan hanya manusia yang menawarkan persahabatan kepada kita, tapi Allah kita sendiri yang mengulurkan tangannya dan menawarkan persahabatan. Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Allah yang menciptakan saudara dan saya, menawarkan sebuah persahabatan. Ini sesuatu yang dahsyat, ini sesuatu yang istimewa.
Ini luar biasa. Dan faktanya adalah demikian. Dalam iman kekristenan kita, Tuhan Allah kita sendiri melalui Yesus Kristus, Dia membuka dirinya untuk menjadikan saudara dan saya sebagai sahabat-sahabatnya. Bukankah ini sesuatu yang sangat istimewa? Semua keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari seorang sahabat di dunia ini, maka akan jauh lebih besar manfaatnya, jauh lebih hebat, sesuatu yang kita nikmati lebih daripada sahabat-sahabat di dunia ketika kita bersahabat dengan Allah kita sendiri, pencipta kita sendiri. Saudara-saudara, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berbatas, tidak akan pernah bertepi. Yesus sendiri pernah mengatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14 seperti ini, Bapak Ibu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo kita bersama-sama melihat hal ini. Sebenarnya apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya tidak berat. Yuk, yang kita mau lihat adalah dalam ayat yang ke-12. Yesus katakan, inilah yang kuperintahkan, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jika kita melakukan apa yang Dia perintahkan, maka sebenarnya kita memperoleh hak yang super istimewa, menjadi sahabatnya Tuhan kita. Saudara-saudara, betapa banyaknya keuntungan yang bisa saudara dan saya peroleh dari sebentuk persahabatan kita dengan Tuhan. Jika membangun persahabatan dengan sesama manusia saja sudah memberikan dampak yang begitu luar biasa, apalagi ketika persahabatan terjalin antara Allah yang menciptakan kita dengan kita umatnya. Tuhan kita ini tidak terbatas kasihnya, sangat hebat, sangat melebihi segala sesuatu di alam semesta ini. Saudara lihat apa yang Yesus katakan dalam ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku memberitahukan segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku kepadamu, karena engkau dan aku adalah sahabatnya Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, bukankah ini hak istimewa kita? Kita mengetahui dari Tuhan apa yang Allah inginkan, secara langsung Tuhan bisa sampaikan, karena status kita adalah seorang sahabat di mata Tuhan, dan demikianlah adanya. Ya, saudara-saudara, seorang sahabat, Alkitab gambarkan ini sesuatu yang luar biasa ya. Dalam Amsal 17 ayat yang ke-17, seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaan. Ini sahabat, saudara-saudara. Jadi artinya jelas, seorang sahabat akan menjadi gelisah apabila dia tidak mampu menyatakan perhatiannya, dia tidak mampu membantu sahabatnya di tengah masalah. Bayangkan jika kita mendapatkan begitu besar perhatian seorang sahabat yang adalah Allah yang menciptakan kita. Dia mungkin menjadi begitu gelisah kalau dia tidak bisa menolong kita. Sementara Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan lebih besar, lebih hebat, lebih jauh dari yang saudara dan saya pikirkan. Allah yang sedemikian hebat ini, Allah yang menyediakan diri menjadi sahabat untuk saudara dan saya. Apa yang Yesus berikan, apa yang Kristus berikan sebagai seorang sahabat, sama persis dengan deskripsinya Dia sendiri mengenai hakikat persahabatan. Yesus katakan demikian, saudara-saudara, Yohanes 15 ayat yang ke-13. Perhatikan bagian ini sesuatu yang luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, kita ini dituntut, kita pun dituntut untuk sampai kepada tingkatan kasih yang seperti ini. Bukan hanya sekedar pilihan. Kalau sahabat menggunakan kata dasar bahasa Yunani adalah pilihan, kasih persaudaraan. Tapi yang Yesus tawarkan kepada saudara dan saya, yang Yesus kerjakan kepada saudara dan saya sebagai sahabatnya,
Dia bahkan memberikan nyawanya, bukan sekedar filia tetapi agape. Ini yang Tuhan kerjakan untuk saudara dan saya sebagai sahabatnya. Saudara dikasih Tuhan, maka kita diperintahkan Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan untuk saudara dan saya mampu memberikan nyawa kita bahkan untuk sahabat-sahabat kita. Sesuatu yang awalnya menjadi hal yang sangat sulit untuk dipahami, tapi dalam kasih Tuhan yang besar atas hidup kita, kita juga dimampukan untuk mengasihi bukan sekedar pilih, tetapi agape. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tulus, kasih yang tidak munafik, kasih yang sungguh-sungguh. Dan itu akan Tuhan berikan. Bukan hanya Tuhan berikan buat kita, tapi kita juga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saudara, Yesus teladan kita yang sempurna. Dia memberikan nyawanya, penebusannya di atas kayu salib. Dia membayar lunas segala rintangan yang mengarahkan kita kepada kebinasaan dengan mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib. Itu bentuk persahabatan yang kita peroleh dari Yesus, persahabatan yang sejati. Saudara-saudara, tidak ada rahasia antara seorang sahabat. Kita akan dengan nyaman membuka segala sesuatu rahasia kita kepada orang yang kita anggap sebagai sahabat. Bukankah itu yang terjadi, saudara-saudara? Dan saudara perhatikan, begitu pula dengan persahabatan kita dengan Tuhan kita. Firman Allah katakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka yang takut akan Dia. Saudara-saudara, takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan, berarti kita taat kepada perintah Tuhan. Kita taat kepada apa yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Jangan takut, saudara-saudara. Tuhan memberikan kemampuan melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan menyanggupkan saudara dan saya melakukan bahkan sesuatu yang kita anggap ini mustahil, tapi Tuhan memampukan saudara dan saya karena Dia sahabat kita. Dia memampukan kita, dan saudara kita juga akan dimampukan bahkan untuk berkata tidak kepada dosa. Sesuatu yang kalau kita turuti, saudara-saudara, kedagingan kita ini, maka kita akan mudah jatuh. Dan pada dasarnya kita lemah. Tapi Tuhan memberikan kekuatan sebagai seorang sahabat untuk kita berani berkata tidak, untuk kita diberi kekuatan berkata tidak kepada semua dosa. Hari-hari ini, saudara-saudara, memang ada begitu banyak tantangan, banyak hambatan, banyak rintangan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hari-hari ini diperhadapkan kepada saudara dan saya peristiwa yang sedang dialami oleh bangsa kita. Bukan hanya bangsa kita, tetapi seluruh bangsa di muka bumi ini. Ketika pandemi virus corona melanda bangsa ini, melanda seluruh bangsa di muka bumi ini, bangsa kita di antaranya, kita harus terseok-seok dalam begitu banyak hal, dalam berbagai macam bidang. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami kejatuhan. Tidak sedikit orang yang berupaya untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan melihat penderitaan, merasakan penderitaan yang mereka alami. Belum lagi bencana-bencana alam terjadi. Saudara-saudara, ini sesuatu yang berada di luar batas kemampuan manusia kita. Tapi bersyukurlah saudara-saudara dikasih Tuhan, kita tidak sampai kepada kejatuhan. Kita tidak sampai kepada hal-hal yang membuat saudara dan saya bisa sangat menderita dalam hidup ini, karena kita tahu kita memiliki seorang sahabat yang sangat baik, yang dekat dengan kita, yang bahkan mau memberikan nyawanya bagi kita, apalagi untuk menolong kita dalam hal yang lain. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, menjadi sahabat Tuhan sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Bukan hanya Tuhan menawarkan pertolongan tepat pada waktunya, tapi sebagai seorang sahabat, Dia membuat kita melihat penyingkapan berbagai macam rahasia surgawi. Kita mendengar isi hati Tuhan, kita mendengar apa yang Dia rencanakan bagi kita, bagi dunia ini. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan sudah mengulurkan tangannya untuk menjalin persahabatan dengan kita. Apakah kita mau menerima uluran tangan Tuhan untuk menyambut keinginan hati Tuhan? Keinginan hati Tuhan sekali lagi. Kalau saudara dan saya ingin kita menjadi sahabat Tuhan,
maka terlebih lagi Tuhan ingin menjadikan saudara saya sahabatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini mari kita sambut kerinduan hati Tuhan, menjadikan saudara dan saya sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan. Berbagai macam hak istimewa saudara dan saya akan peroleh. Bukan hanya soal fasilitas yang kita dapatkan ketika kita menerima persahabatan dengan Tuhan, tapi lebih dari itu, saudara dan saya belajar mengenal isi hati Tuhan, belajar mengenal pikiran-pikiran Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Itu yang Allah janjikan, disangguhkan untuk saudara dan saya melakukannya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita lebih mengasihi Tuhan. Mari kita lebih mengasihi Tuhan di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini, di masa begitu banyak orang menghadapi kesulitan, tantangan dalam hidup ini. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan, kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk tetap teguh berdiri di atas segala situasi yang bagaimanapun. Karena ada tangan Tuhan sebagai seorang sahabat yang akan menopang saudara dan saya. Selamat Hari Natal. Di tahun 2021 ini tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena di tengah situasi yang bagaimanapun sulitnya yang saudara dan saya hadapi, ada tawaran Tuhan yang hebat untuk saudara dan saya menjadi sahabat-sahabatnya. Bukan lagi hamba-hambanya, tetapi sahabatnya Tuhan. Di masa-masa seperti ini mari kita akan bersyukur sebagai sahabat Tuhan, dengan kasih yang sama yang Tuhan berikan sebagai sahabat kepada kita, maka kasih yang sama ini pula kita akan berikan untuk sahabat-sahabat kita di dunia. Saya yakin ini waktu dan saatnya saudara-saudara, gereja Tuhan, secara khusus gereja Tuhan di Indonesia, mari kita akan menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang menjamu orang-orang yang membutuhkan kita dengan kasih kita yang tulus kepada mereka. Dan saya percaya ini waktunya Tuhan sangat dimuliakan di Indonesia. Saya percaya saudara-saudara di Natal yang luar biasa ini, saya menyebutnya karena situasinya walaupun ini situasi yang mungkin tidak menjanjikan sesuatu yang lebih baik dibanding masa yang lampau, tapi yang saya tahu, yang firman Allah katakan adalah sebagai sahabatnya Tuhan akan menolong saudara dan saya melihat betapa persahabatan kita dengan Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih hebat, lebih luar biasa, lebih dari yang saudara dan saya pikirkan. Sekali lagi, selamat Hari Natal di tahun 2021. Tetap bersukacita bersama dengan keluarga saudara, bersama dengan seluruh sidang jemaat. Dan 2022 Tuhan kita sudah dari sana dengan kedua tangannya untuk menyambut saudara dan saya, menikmati suasana yang jauh lebih indah bersama dengan Tuhan sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami bersukacita, hari ini kami bersyukur di tengah suasana Natal yang mungkin ada banyak orang menamakan ini suasana Natal yang tidak lebih baik, situasinya tidak lebih baik, tapi kami tahu ada tangan Tuhan sebagai sahabat kami yang akan menolong langkah-langkah kami ke depan, maju bersama dengan Tuhan, melihat hari-hari dan masa depan yang jauh lebih baik dari apa yang kami bisa dipikirkan dan didoakan oleh banyak orang. Kami bersyukur untuk persahabatan dengan Tuhan ini, dan kami mengembalikan segala